Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang bagaimana sih pencampuran atau compounding dari obat suntik itu. Ya, jadi di presentasi kali ini kita akan membahasnya ya. Oke, kita next. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan compounding atau pencampuran dari obat suntik? Ya, jadi karena obat suntik ini merupakan suatu sediaan farmasi yang betul-betul harus diperhatikan bagaimana proses pencampurannya, dan ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, yang pertama adalah proses penyiapan. Langkah pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah memeriksa kelengkapan dokumen atau formulir permintaan dengan prinsip 5 benar ya. Jadi ini betul-betul harus kemudian didetail, diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama adalah apakah pasien yang tercantum pada formulir permintaan itu sudah betul pasiennya ya, karena nanti ini akan berpengaruh sangat berpengaruh pada aman atau tidaknya obat yang akan diberikan. Karena kalau salah pasien maka itu akan berakibat fatal, bahkan yang paling fatalnya nanti adalah bisa saja menyebabkan kematian kalau dosisnya itu sangat berlebihan untuk pasien tersebut. Kemudian apakah sudah betul obatnya ya. Jadi obat yang diminta pada formulir permintaan dengan obat yang kemudian diambil atau mau disiapkan itu kita cocokkan ya, Jadi misalnya mau menggunakan ranitidin injeksi atau ampul, nah kita lihat di formulir permintaan ranitidin ya, kita cocokkan karena nanti ini akan mengakibatkan kesalahan juga ya kalau misalnya ada salah obat dan sebagainya. Nah, kemudian dengan dosisnya. Nah, ini juga kita harus perhatikan betul-betul terkait dengan dosis karena bisa saja pada formulir permintaan obat itu dengan yang tersedia di instalasi kefarmasian itu bisa saja berbeda ya. Misalnya pada formulir permintaan misalnya mau menggunakan ondansetron 4 mg sedangkan ya ketersediaan ondansetron 4 mg dalam bentuk ampul ini kosong di instalasi kefarmasian. Nah, ini akan berpengaruh pada dosisnya. Jadi kita harus menyesuaikan ya, seperti itu. Jangan sampai kita mengambil yang dosis 8 mg sedangkan yang di permintaan itu adalah 4 mg. Nah, kemudian adalah rute pemberian. Nah, rute pemberian ini kan sangat berkaitan nanti dengan bagaimana proses absorpsinya ya. Kemudian, nah ini tentu akan berpengaruh pada durasi onset dari obat yang diberikan. Kemudian bagaimana waktu pemberiannya ya. Waktu pemberian ini betul-betul harus kemudian diperhatikan karena bisa saja nanti terdapat double dosis ya apabila waktu pemberian ini kemudian kita tidak terlalu perhatikan. Misalnya pasien tersebut ternyata sudah menerima obat pada pukul 2 dan pada pukul 3 kemudian diberikan lagi, dan yang kemudian seharusnya nanti diberikan pada pukul 6 sore seperti itu. Nah, itu akan terjadi double dosis. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kondisi obat-obatan yang diterima ya, nama obatnya ya. Jadi nama obatnya disesuaikan, diperhatikan dengan formulir permintaan tadi, kemudian jumlahnya berapa ya, kemudian nomor batchnya itu harus diperhatikan, dilengkapi di form pencatatan kita. Kemudian yang paling penting adalah tanggal kadaluarsa ya. Ini kemudian mungkin ya kalau misalnya manajemen itu kurang baik, maka
tidak terlalu kemudian menghasilkan memperhatikan tanggal kadaluarsa, apalagi kalau misalnya banyak pasien dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul dimanajemen dengan baik sehingga obat-obat yang kadaluarsa tersebut tidak lagi tersimpan di instalasi kefarmasian. Dan yang terakhir itu adalah melengkapi form permintaan. Yang tadi form permintaan itu ya harus memenuhi prinsip 5 benar. Kemudian melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna ya, kepada pengguna jika ada yang jelas atau tidak lengkap. Nah, ini harus senantiasa dilakukan ya, supaya nanti apa yang kemudian kita berikan efek terapi kemudian juga bisa tercapai dengan baik. Kemudian menghitung kesesuaian dosis. Nah, ini tadi ya yang saya katakan bahwa kadangkala ya untuk kesesuaian dosis ini nanti kita lihat pasiennya, kondisi pasiennya, apakah pasiennya itu menderita misalnya gangguan pada ginjal atau pada hati. Nah, ini harus disesuaikan dosisnya, karena untuk pasien-pasien yang kemudian mengalami gangguan pada ginjal, pada hati misalnya, itu dosisnya itu harus dilakukan penyesuaian yang tidak sama dengan dosis yang digunakan pada orang normal, seperti itu. Nah, kemudian memilih jenis pelarut yang sesuai. Nah, ini penting karena kenapa? Ada beberapa obat yang kemudian tidak cocok dengan pelarut apapun itu, ya, atau tidak cocok dengan misalnya pelarut A dan cocoknya hanya dengan pelarut B, seperti itu ya. Jadi misalnya obat A itu tidak cocok dengan misalnya pelarutnya kita pakai itu NaCl misalnya, kemudian obat B itu cocok dengan pelarut NaCl. Nah, ini harus diperhatikan incompatibility atau incompatibilitas atau ketidaktercampuran obat ya. Nah, ini bisa kita lihat di referensi. Kemudian menghitung volume pelarut yang digunakan. Nah, ini untuk menghitung volume pelarut yang digunakan nanti disesuaikan dengan obat yang mau kita berikan ya, berapa jumlah jumlah mililiter per detik di infus yang akan kemudian kita berikan, seperti itu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian harus betul-betul diperhatikan ya pada proses penyiapan. Nah, berikutnya lanjutannya pada proses penyiapan yang pertama adalah membuat label obat berdasarkan ya. Jadi setelah kita mencampur obat, misalnya kita campurkan ke dalam suatu infus ataukah dalam spoit yang ukurannya misalnya 20 ml atau 10 ml, itu kita harus melengkapi label ya, membuat label yang berdasarkan pada nama pasien ya. Jadi nama pasien harus lengkap, kemudian nomor rekam medik ini yang paling penting ya, karena biasanya dengan nama pasien yang sama tapi nomor rekam mediknya yang berbeda. Kemudian ruang perawatannya di mana ya, dosisnya, kemudian cara pemakaian ya, kondisi penyimpanan, nah tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa campuran. Nah, ini berbeda ya. Jadi ada tanggal kadaluarsa produk yang dari pabrik dan ada juga yang namanya tanggal kadaluarsa campuran. Nah, untuk tanggal kadaluarsa campuran ini umumnya dia lebih cepat kadaluarsanya dibandingkan dengan tanggal kadaluarsa dari produk pabrikan. Nah, seperti itu, karena ini kan sudah kemasan, sudah dibuka, sudah tidak steril lagi ya, yang namanya obat ampul ya. Dalam ampul itu, dalam pil kan itu semua obat steril. Nah, ketika dia sudah dibuka artinya dia pasti sudah ada kontaminan mikroba di dalamnya, meskipun itu sangat kecil jumlahnya ya, tetapi bisa saja kemudian ada karena hanya dilakukan secara aseptik. Nah, tanggal kadaluarsanya ini ada ya, yang biasanya kita sebut dengan beyond use date ya, BUD. Nah, obat-obat puyer pun juga ada seperti itu beyond use date-nya. Nah, ini berbeda ya. Jadi dibedakan antara tanggal kadaluarsa campuran dengan tanggal kadaluarsa obat dari produk dari industrinya, itu sendiri berbeda. Nah, kemudian membuat label pengiriman yang terdiri dari nama pasien, ya, nomor rekam medik, ruang perawatan, dan jumlah paket. Nah, label pengiriman ini nanti kemudian kalau kita sudah mau mendistribusikan obat yang sudah kita lakukan compounding ke ruang perawatan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah melengkapi dokumen pencampuran. Nah, nanti diisi ya, ada dokumen pencampurannya. Kemudian memasukkan alat kesehatan, label, dan obat-obatan yang akan dilakukan pencampuran ke dalam ruang steril melalui passbox. Nah, ini dia ya.
Jadi label yang sudah kita lengkapi, kemudian obat-obatan yang sudah kita sediakan ya, kemudian alkes-alkes yang kemudian kita mau gunakan, misalnya untuk APD-nya dan sebagainya, itu harus dilakukan di dalam ruang yang steril atau aseptik, dan harus ada box penyimpanannya. Nah, semua nanti itu akan dimasukkan ke dalam box tersebut, dan petugas yang bertugas nanti melakukan compounding atau pencampuran itu nanti akan mengambil pas box itu, jadi satu paket itu sudah berisi semua bahan-bahan atau alat yang akan digunakan dalam proses pencampuran. Nah, berikutnya adalah proses pencampuran ya. Yang paling penting di sini adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD ya. Jadi tidak sembarangan kemudian kita menggunakan pakaian untuk melakukan proses pencampuran. Jadi pakaiannya itu harus betul-betul steril ya, bersih, kemudian rambut ditutup, kemudian menggunakan masker, baju dari luar kemudian ditutup dengan baju khusus ya. Kemudian menggunakan sarung tangan ya, juga seperti itu. Nah, kemudian melakukan dekontaminasi dan desinfeksi sesuai prosedur tetap. Nah, jadi ruang kerja atau meja kerja yang digunakan untuk proses pencampuran itu harus didesinfeksi terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya kontaminan atau kemudian berikutnya adalah menghidupkan laminar airflow atau lap sesuai prosedur tetap. Nah, untuk laminar airflow ini wajib ada dalam ruang pencampuran. Nah, fungsinya itu untuk apa? Ini untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi bakteri ya. Jadi ini wajib ada, peralatan yang wajib ada dalam ruang pencampuran. Nah, berikutnya menyiapkan meja lap dengan memberi alas penyerap cairan dalam lap. Nah, ini untuk untuk senantiasa pengerjaan kita itu bersih ya, seperti itu. Kemudian menyiapkan kantong buangan sampah dalam lap untuk bekas obat. Nah, ini juga untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan dan sebagainya ya. Kemudian melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70% ya. Jadi kita desinfeksi kita punya sarung tangan ya dengan alkohol 70%, kecuali kalau kita menggunakan sarung tangan yang steril ya sudah tidak perlu lagi kemudian didesinfeksi. Kemudian mengambil alat kesehatan dan obat-obatan dari pas box ya. Jadi kita buka tadi box yang sudah ada di dalamnya alat kesehatan dan obat-obatan yang akan kemudian kita lakukan pencampuran. Kemudian melakukan proses pencampuran secara aseptik ya, seperti itu. Berikutnya, bagaimanakah teknik memindahkan obat dari ampul? Nah, jadi teknik memindahkan obat dari ampul itu, jadi membuka ampul larutan obat ya, pindahkan semua larutan obat dari leher ampul dengan mengetuk-ngetuk bagian atas ampul atau dengan melakukan gerakan J motion. Jadi kan ampul itu kan ada dua bagian ya, ada leher, 3 bagian, ada leher, ada kepala, sama ada yang badannya. Dan jadi yang badan itu yang dia lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil obat, kita ketuk-ketuk dulu hingga tidak ada lagi obat yang berada pada bagian lehernya, sehingga harus masuk ke dalam semua bagian badan yang yang bagian bawah itu ya, seperti itu. Kemudian seka bagian leher ampul dengan alkohol 70% dan biarkan mengering. Nah, ini agar karena kita kan mau mematahkan ya, nanti ampulnya itu kita patahkan di bagian lehernya, sehingga harus didesinfeksi dulu dengan alkohol 70% untuk mematikan semua mikroba yang ada di sekitar leher ampul tersebut. Kemudian lilitkan kasa di sekitar ampul. Berikutnya adalah melilitkan kasa di sekitar ampul. Nah, ini agar melindungi tangan kita dari luka ya. Jadi kita lilitkan kasa dan supaya tidak licin kemudian pada saat kita ingin mematahkan leher ampul tersebut. Nah, kemudian pegang ampul dengan posisi 45 derajat. Patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi petugasnya. Jadi tidak boleh mengarah ke petugas, takutnya nanti serpihan kaca itu nanti akan melukai wajah atau mata ya, seperti itu. Kemudian pegang ampul dengan posisi ini sekitar 5 detik
Nah, kemudian berdirikan ampul, bungkus patahan ampul dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan. Nah, jadi langsung dibuang. Nah, dia tidak boleh berserakan karena ini akan membahayakan karena kaca ya. Jadi harus betul-betul sudah dibuang. Kemudian pegang ampul dengan posisi 45 derajat Celcius, masukkan spoit ke dalam ampul, tarik seluruh larutan dari ampul dan tutup needle-nya. Nah, jadi setelah diambil obat, langsung kemudian needle atau jarum suntik itu kemudian kita tutup kembali. Pegang ampul dengan posisi 45 derajat, sesuaikan volume larutan dalam sirin sesuai dengan yang diinginkan dengan menyuntikkan kembali larutan obat yang berlebih ke dalam ampul dan tutup kembali needle-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada berlebih, jadi kita misalnya sediaan ampulnya itu 2 mili sedangkan yang mau kita ambil itu adalah 1 mili, jadi kita ambil dulu semua 1 mili lebih, baru kita kembalikan lagi sampai volume dalam cairan dalam spoit itu kita sebanyak 1 mili seperti itu. Nah, kemudian untuk permintaan infus intravena, suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Nah, kadangkala kan ada obat yang kemudian dicampurkan dalam botol infus. Nah, itu caranya botol infusnya harus diposisikan 45 derajat ya, kemudian obat yang dalam suntikan itu dalam spoit itu disuntikan ke dalam infus itu secara perlahan-lahan, tidak boleh langsung cerot begitu sampai menimbulkan busa atau buih, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Jadi harus sudah dimasukkan seluruh obatnya, kemudian kita lakukan menghomogenkan ya, tapi tidak boleh dikocok-kocok hingga timbul buih seperti itu. Nah, kemudian untuk permintaan intravena bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Nah, jadi untuk intravena bolus kan yang langsung disuntikan. Nah, itu harus mengganti needle-nya atau jarumnya dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Jangan kemudian kita mau menyuntikkan misalnya anak-anak dengan jarum suntik 5 needle untuk ukuran spoit 5 ml itu kan terlalu besar ya, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Jadi semua sampah-sampah yang ada di sekitar meja pencampuran itu harus dibuang ke dalam kantong. Nah, nanti kemudian akan dimusnahkan dengan menggunakan dipisah-pisahkan ya, dipilah-pilah yang mana jarum, yang mana kaca. Ya, jadi untuk penanganan atau penghandelan sampah-sampah seperti itu juga beda-beda ya, tergantung dari jenis sampahnya. Bagaimana teknik memindahkan sediaan obat dari vial? Nah, ini vial lagi ya. Yang pertama adalah membuka vial larutan obat. Nah, di vial itu kan ada tutup dan ada wadah ya. Nah, buka penutup vial. Nah, kemudian seka bagian karet vial dengan alkohol 70%, biarkan hingga mengering dan berdirikan vial. Nah, di vial itu kan ada karet penutup. Nah, karet penutup itu dia kan bagian luar ya, penutupnya bagian luar, sehingga harus didisinfeksi dengan alkohol 70%. Ini kenapa? Karena nanti kita melakukan proses penyuntikan atau pengambilan obat itu melalui dari penutup karet yang vial itu. Nah, itu kan akan memungkinkan jika jarum suntik itu disuntik masuk ke dalam vial ini, akan memungkinkan bagian karet itu nanti ikut masuk ke dalam kan, seperti itu. Sedangkan untuk vial ini kan sediaan steril. Nah, jadi harus didisinfeksi dulu dengan alkohol 70% sehingga tidak memungkinkan mikroba itu ikut masuk ke dalam cairan seperti itu. Nah, kemudian bungkus penutup vial dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan tertutup. Nah, berikutnya adalah pegang vial dengan posisi 45 derajat. Masukkan spoit ke dalam vial. Kemudian masukkan pelarut yang sesuai ke dalam vial. Gerakan perlahan-lahan memutar untuk melarutkan obat. Nah, jadi dimasukkan cairan yang akan digunakan untuk melarutkan obat seperti itu. Jadi misalnya kita mau melarutkan penicillin serbuk antibiotik dengan Aquades. Nah, jadi Aquadesnya kita ambil dulu pakai spoit, kemudian kita suntikan masuk ke dalam vial penicillin seperti itu. Kemudian nanti kita kita homogenkan hingga obat tersebut kemudian melarut sempurna. Nah, kemudian
kita ganti needle dengan needle yang baru. Nah, beri tekanan negatif dengan cara menarik udara ke dalam spoit kosong sesuai volume yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kita tarik dulu tarik dulu spoit, tarik udara dalam spoit kosong. Nah, kemudian pegang fil dengan posisi 45 derajat. Kemudian tarik larutan ke dalam spoit tersebut. Nah, jadi setelah itu kita masukkan spoitnya, kemudian kita tarik larutan obat. Nah, untuk permintaan infus intravena, suntikkan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Nah, ini khusus untuk infus intravena, sama dengan yang tadi yang pada prosedur ampul. Untuk permintaan intravena bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Nah, ini sama tadi ya. Kemudian, bila spoit dikirim tanpa needle atau tanpa adanya jarum, maka pegang spoit dengan posisi jarum ke atas ya. Jadi, pegang spoit dengan posisi jarum ke atas, angkat jarum dan buang ke kantong buangan tertutup. Nah, kemudian berikutnya adalah pegang spoit dengan bagian terbuka ke atas, tutup dengan dwell lock cap. Nah, kemudian seka cap dan syringe dengan alkohol. Ya, jadi yang cap itu adalah penutup ininya ya. Kemudian setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Seperti itu. Jadi semua setelah melakukan penyuntikan harus dibuang ke dalam kantong buangan yang tertutup ya. Jadi masing-masing biasanya di puskesmas atau di rumah sakit itu memiliki kantong-kantong khusus untuk sampah-sampah medis. Jadi semua dibuang ke situ. Nah, oke. Nah, lanjutannya adalah memberi label yang sesuai dengan setiap spoit dan infus yang sudah berisi obat hasil pencampuran. Ini sama dengan ampul tadi ya. Jadi setiap obat yang sudah dicampurkan itu harus diberikan label obat. Membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang harus terlindung dari cahaya. Kemudian memasukkan spoit atau infus ke dalam wadah untuk pengiriman ya. Jadi spoit dan infus dimasukkan ke dalam box misalnya ya, untuk pengiriman ke ruang perawatan. Kemudian mengeluarkan wadah yang telah berisi spoit atau infus melalui pas box dan membuang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus. Oke. Nah, ini adalah gambar teknik pencampurannya ya. Jadi tadi ini adalah cara mematahkan ampul. Ya, jadi kita lihat ini dipegang dengan menggunakan kasa, ini ya, dipatahkan. Nah, ini sudah patah. Nah, kemudian nanti kita ambil ya posisi 45 derajat. Ini diambil. Nah, ini sudah ada dalam spoit. Nah, ini sudah siap untuk menggunakan ya, dikirim ke ruang perawatan. Nah, kalau menggunakan permintaan infus intravena ya, jadi yang sudah kita ambil masukkan ke dalam sini secara perlahan-lahan melalui dinding hingga tidak menimbulkan buih, tidak boleh menimbulkan buih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini semua dilakukan di dalam laminar airflow dalam ruang pencampuran. Nah, ini semua harus bersih ya, harus steril, aseptik, dan pengerjaannya harus aseptik. Nah, ini adalah ruang cuci tangan, misalnya ini ruang penyiapan. Nah, ini adalah pakaian ya, APD, penampakan APD yang digunakan oleh petugas yang melakukan proses pencampuran. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh label obat ya. Jadi ditulis nama pasien ya, nomor MR-nya berapa, ruang inapnya berapa, kemudian obatnya dalam berapa mili ya, misalnya 4 mg dalam 2 mili, kemudian rute pemberiannya misalnya rute pemberian intravena kah atau intramuskular kah ya. Kemudian tanggal dan waktu penyiapan ya, pada saat pencampuran obat itu, misalnya hari Kamis jam 1 siang. Kemudian tanggal dan waktu kadaluarsa itu misalnya sudah kadaluarsa misalnya pada jam 1 hari berikutnya ya. Kemudian penyimpanannya dilakukan pada suhu berapa dan di tempat penyimpanannya itu di mana ya, seperti itu.
Oke, terima kasih karena telah memperhatikan dan selamat belajar.